Para pastor, suster, bruder, Bapak Ibu umat yang saya kasih, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hari ini 12 Agustus 2021, pada tempat yang pertama sebagai pribadi, saya mengucap syukur memiliki Ibu Tuhan. Saya mengambil waktu 3 hari ini untuk bercermin. Saya bercermin melihat mengapa saya memilih apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya ingat masuk kongregasi ini tahun 99. 2001 saya mengikrarkan kaul pertama. 15 Agustus 2001. Lalu pada 2007 kami yang banyak itu mulai berkurang. Dan 2007 itu tinggal 1. Dari 18 orang tinggal 1 orang. Dan saya merasa tempayan itu kosong. Dan saya sadari bahwa diri saya ini penuh dengan kekurangan. Setiap biarawan-biarawati itu selalu memiliki penilaian namanya correctio fraterna. Ada poin negatif, ada poin positif. Dan di tahun 2007 itu saya sudah 6 tahun membarui kaul. Saya melihat mungkin tidak akan jadi. Karena penilaiannya lebih banyak negatif. Dan di saat itu saya mencoba untuk punya kebiasaan itu selalu salah Maria 1 kali. Dan ketika saya berdoa, saya teringat akan ayat kitab suci itu. Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Melihat koreksio fraterna dari para konfrater, para frater, sesama frater, dan juga para formator, rasanya tidak ada yang baik. Tapi saya harus menerima itu. Dan saya mulai dengan bacaan pertama. Awalnya saya marah. Kok konfrater itu lihat saya ini jelek terus. Tidak ada baiknya. Paling suka bantu. Kalau disuruh untuk nyopir, termasuk mereka pasobil ini di seksi. Waktu itu mereka itu bagian exhaust untuk sampah. Kalau sudah minta, Frater Jack minta untuk sopir dulu, antak ini kotak sampah-sampah ini. Saya pergi, karena saya sudah bisa nyetir. Hanya dia suka menolong. Hanya itu saja yang murah senyum. Tapi yang negatifnya banyak, dan saya marah dengan diri saya. Kok saya ini dinilai jelek semua? Maka saya mulai merenungkan, dan saya rasa pas juga bacaan pertama saya pilih Yakobus. Surat Yakobus bab 1 ayat 19 sampai 25. Dari mulai dengan jangan marah dengan diri sendiri. Jadi dari situlah mengapa saya memilih tema moto tabisan saya itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi penilaian dari para frater, sesama frater, dan juga para formator, saya mau ikuti itu. Saya perbaiki yang tidak baik, yang baik ditingkatkan. Jadi itulah awal mula saya memilih moto apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maka 2007 itu tinggal seorang diri. Teman saya namanya Sumadi keluar, 2008 saya mengikrarkan kaul kekal 12 Agustus 2008. Jadi saya melihat angka 12 itu angka yang baik, 12 rasul, dan saya ikrarkan kaul kekal 12 Agustus. Dan waktu itu memang karena sebagai orang yang kurang, saya sadar diri, jadi tidak bisa pakai bahasa Italia. Jadi waktu itu saya pakai bahasa Indonesia.
Pater Jenderal itu Pater Santino Brembilla pakai bahasa Italia. Pokoknya dia mengerti atau tidak, yang penting saya bisa ikrarkan kekal di dia. Jadi saya pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Italia. Jadi saya senang juga karena walaupun hampir 2007 itu tenggelam untuk mundur, tapi 2008 saya mengikrarkan engkau kekal. Jadi itu sekilas tentang moto yang saya ambil. Tetapi saya mulainya dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Roin dalam kata pengantar tadi. Kepercayaan membuat orang sempurna. Saya merasa sungguh luar biasa Ibu Tuhan. Luar biasanya karena dia menjadi orang yang percaya. Kepercayaan dan kehadiran itu menjadi tanda dan berkat. Karena dia percaya, maka dia bisa mengkomunikasikan, mendialogkan secara vertikal kepada Tuhan dan juga horizontal kepada sesama. Dia bukan beriman yang pasif, tapi beriman yang aktif. Ia menyampaikan kata narasinya yang sangat sederhana tapi tepat dan jitu. Walaupun melihat mata yang penuh iman dan melihat kekurangan, tapi dia menyampaikan kehabisan kepada putranya yang diakui sebagai Tuhan. Hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Mau Yesus omong bagaimanapun dia, tapi dia tetap mengatakannya. Dia sudah katakan, iman dia sudah pasti, dia katakan mereka kehabisan. Dan dia langsung menyampaikan kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Kata sangat terbatas, 2 kalimat, tapi mujizat itu terjadi. Karena itu bagi saya, kita memiliki Ibu Tuhan yang amat luar biasa dalam iman, maka dalam pelaksanaan tugas kita, saya mau mengajak kita semua sebagai anggota DPP, sebagai umat beriman untuk 3 hal ini. Yang pertama, dialog. Jadi mendialogkan dengan baik. Dialog dengan Tuhan, dialog dengan sesama. Jadi sebagai anggota DPP, sebagai umat, kita juga dialog dengan sesama. Anda kan Bunda Maria tidak menyampaikan apa-apa, tidak tahu jadi atau tidak. Tetapi dia menyampaikan. Sebagai orang yang beriman itu harus menyampaikan. Jadi itu dialog yang memang sungguh amat luar biasa menghidupkan. Yang kedua, sinergi. Jadi dia tidak hanya dengan Tuhan tapi dengan sesama, meyakinkan, sehingga Tuhan juga meyakinkan untuk mengisi. Tuhan mengatakan isilah tembayan itu sampai penuh. Ada sinergi dengan Tuhan, dengan sesama. Dan yang ketiga, partisipatif. Jadi sebuah partisipasi yang sangat indah. Saya melihat Bunda Maria sepertinya seorang pemimpin yang sedang menyampaikan, waduh mungkin ketua panitia atau tidak. Kalau bayangkan, wah begini ini, tapi indah sih. Jadi hanya terbatas tapi luar biasa. Karena itu di saat merayakan ini saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua. Kita telah memiliki Ibu Tuhan yang penuh iman, yang amat luar biasa. Mari kita meneladani modal imannya yang mendialogkan, yang sinergi, partisipatif, supaya kita memiliki anggur yang baik sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.